dia masih punya penyakit, dinilai sama orang doang tobatnya, ya dinilai sama orang. Akhirnya patokan dia kan sholat, harusnya kan ngaji juga, ya kan, supaya makin baik lagi, gitu. Ya, jadi cara Allah melaknat juga terkadang itu cara indah Allah di dalam menarik hambanya, atau cara Allah ingin menjadikan kekasih baru seseorang. Jadi Allah tuh nggak punya rasa dendam kepada makhluk. Makhluk mah dihancurin sama Allah seketika gampang, nggak ada. Ya, cuman balik lagi kita yang melihat yang dilaknat apa nih ke kitanya, ya yang masuk ke kitanya apa, gitu. Terus apa namanya, bagi yang dilaknat sampai dia itu mati, itu jadi pelajaran lagi buat ke kita. Sebab kan kita ini lagi ngomongin orang yang dilaknat. Pelajaran ke kitanya, jangan serta-merta tuh lu karena ngelakuin keburukan makanya dilaknat. Pasti orang yang dilaknat itu pasti ngelakuin keburukan, tapi itu hal yang lumrah. Kalau tok cuman semata hanya karena dia melakukan keburukan, itu udah pasti. Nggak mungkin Allah melaknat seseorang tanpa dia itu durhaka kan. Pasti ada kedurhakaan yang dia anut itu. Cuman ada yang dilaknat sampai mati, ada yang dilaknat nggak mati. Kalau dilaknat nggak mati, tiba-tiba dia sadar, kemudian dia sholat, kemudian ketika dia sholat dia masih kurang nyaman, dia cari ilmu tentang sholat, mulai itu orang baik. Jangan-jangan itu orang mulai akan diangkat sama Allah menjadi kekasih Allah yang baru. Tapi bahayanya kadang-kadang gini juga, dilaknat, ya kan, sadar, balik lagi. kata dia nih, orang yang benar itu sholat, akhirnya dia sholat tuh pakai baju, pakai koko, pakai sarung, sholat dah tuh, ya, dan nggak ada merasa bodoh, dia merasa enak aja tanpa ilmu. Itu kan suatu kesalahan. Berarti lu cuman tok dapat pandangan dari manusia aja, bahwa kata manusia orang baik itu sholat, padahal mah kata Allah, ya orang yang berilmu kemudian beramal soleh, beriman dan beramal soleh, bukan tok cuman dipandang sama orang. Nah itu bisa balik lagi. Kenapa? Karena sholatnya nggak ada ilmunya. Sholatnya dia itu cuman tok dapat pandangan dari manusia, tapi nggak mampu menenangkan diri sendiri. Lebih parah lagi sih. Iya, gitu. Ya, akhirnya kan dia nih setannya lagi begini. Biarin. TVRI live nih. Tapi kan balik lagi begini. Ya apa tadi tuh jadi? Gara-gara iklan ribet. Iya itu. Mau belajar dia. Iya. Rasa benar sholat. Iya, nah di situ adalah kesalahan. Ya artinya aneh nggak paham sama jiwa orang. Katanya tobat tapi tok cuman sholat. Ditambah lagi gini, ditambah lagi begini, ada ujian dari orang nih ngomong kayak gini. Wih, dia dulu Badung sekarang udah baik ya, gitu. Udah rajin sholat, katanya. Luar biasa. Iya nih bang, kita udah dapat hidayah, Iya, makanya kita ini mau lebih baik lagi bang, doain aja ya. Padahal mah dalam hatinya seneng banget puji, ya kan? Wah, doain aja ya. Ya, ada dia, insyaallah. Makin kesonanya, lu udah tobat tong. Terusin. Siap Haji, siap, katanya gitu. Wih, akhirnya dia nyaman dah dengan rasa itu. Dibawa ke pengurusan masjid, ikut berkecimpung di masjid, mulai kerja dan segala macam. Tapi kagak mau mencari ilmu sholat.
Kenapa? Orang gua nggak ada ilmu aja udah dapat pujian, udah cukup. Tapi hakikat baik itu bukan tok di situ. Suatu saat dia akan mengalami kegalauan lagi. Kenapa? Karena sholat dia nggak mampu menenangkan jiwa dia. Ketika punya masalah nanti, ya udah, pujian itu yang dari manusia itu nggak bisa buat apa-apa. Sebab orang bisa hidup menyelesaikan masalah dengan ilmu, bukan dengan pujian orang. Galau lagi, waduh, ternyata dia pasti mikirnya cuman begini doang ya, jadi orang baik agak enak ya. Bosan diri. Iya, kok kayaknya munafik gitu. Ya, cuman tok dinilai sama baik sama orang udah cukup, nggak mau lagi mencari ilmunya. Akhirnya bisa balik lagi tuh orang. Ya, makanya niat itu harus benar-benar buat aneh itu orang yang mendapatkan hidayah harus dibarengi dengan taufik. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Taufik dan hidayah. Jadi dia jalani hidayah tersebut dengan sambil mencari ilmunya. Gitu. Kalau nggak mencari ilmunya bakalan balik lagi. Udah banyak kasus. Tobatnya tobat sambal doang. Ya. Kenapa? Ya penyakit hati yang sesungguhnya adalah dia ria. Karena ketika jadi bajingan pun dia ria. Ya pengen kelihatan jawara. Iya kan. Tobatnya pun tobat sambal. Gitu. Pengen kelihatan soleh. Kalau dulu kan kelihatan bajingannya, sekarang pengen kelihatan solehnya. Mau ngaji, males gua. Soleh. Ya, enggak males, disalahin ini susah ngaji mah. Baca Quran salah, dibenerin kagak mau. Belajar ilmu sholat puyeng, belajar ilmu tasawuf tambah puyeng. Ketemuannya di majelis malam Jumat belajar tauhid tambah puyeng lagi. Kota. Ya, akhirnya kebanyakan puyeng ya. Puyeng nih ternyata. Ya memang puyeng itu nggak bisa diambil sama puyeng itu hanya bisa dirasakan sama orang ria. Kalau dia nggak ria taubatnya, benar-benar memperbaiki diri, mencoba meningkatkan kualitas ibadah dengan cara ilmu, dia mengikis sifat riaknya dia, karena dia tuh mencoba lillahi ta'ala. Gak ada kepusingan bagi dia. Dia mau belajar ilmu apapun ditempuh. Sebab riaknya udah dikikis duluan. Dan dia buat income dia gitu. Buat sesuatu yang masuk yang baik. Ya, artinya dia belajar ilmu itu pasti menyenangkan. Ya, kenapa? Karena bagi dia ya sesuatu yang menyenangkan, nambah baik gitu. Karena patokan dia adalah memperbaiki diri, bukan tok semata-mata dapat pandangan baik. Manusia baik gitu. Cukup dengan sholat. Dia nggak cukup karena sholat itu nggak mampu menenangkan dia. Harusnya mikir ke situ ya. Kalau udah mampu mikir sholat itu nggak mampu menenangkan diri, berarti gimana nih katanya dalam agama sholat mampu menenangkan diri? Ya cari ilmunya. Ya udah gue masuk majelis taklim ya syukur. Cuman harus diwanti-wanti lagi, majelis taklimnya juga dipilih lagi. Rumit dah pokoknya. Ya karena ya pelajaran aneh ya, seperjalanan aneh nih. Ternyata ada juga orang yang dulunya nggak benar, kemudian berubah menjadi benar. Ya, kemudian dia mulai sholat. Dia sadar nih sholat dia nggak cukup, dia belajar, cuman belajarnya sama yang salah. Akhirnya diajari ilmu hikmah, kan amalan-amalan diajarin, zikir, tentang
ilmu-ilmu perbaikan diri, tasawuf atau yang tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwanya itu nggak ada. Dia tuh lebih kepada lu butuh apa? Lu mau kaya? Nih amalannya nih. Tanya. Nih lu biar nggak susah nih. Nih amalannya nih hijab ini nih. Nih lu biar lu tenang nih baca ini. Tok cuman begitu terus. Ya, itu pun jadikan apa namanya? Katanya sayang banget ya. Dia bejat dapat hidayah, sholat. Dia ngerasa sholatnya masih belum cukup. Dia akhirnya masuk ke majelis taklim. Dikira majelis taklim itu mampu ini kan dia tuh apa? Menenangkan dia. Cuman salah dia milih majelis taklim. Ya, tapi kalau dia benar niatnya itu memperbaiki diri, lambat laun dia akan dikeluarkan dari majelis itu, ditransfer ke majelis yang lain. Yakin aneh. Semua dari niat sendiri sebenarnya. Bajingan dan busuknya itu dari hati ente sendiri. Kalau ente nyaman sama ilmu kejawaraan, itulah hati ente. Hati yang sombong dan angkuh. Tapi kalau ente senang sama tazkiyatun nafsi, itulah juga hati ente yang memang murni pengen memperbaiki diri. Ya, semua dari sini ternyata. Dari hati itu. Ente itu tobat mau ngapain sih? Memperbaiki diri atau mau jadi jawara atau menjadi kiai yang mimpin doa, tahlil, dapat amplop, atau toh cuman sekedar jadi imam sholat? Iya. Apa ente baik karena pengen nikah? Ya supaya bini gua baik, supaya anak gua baik. Terus entenya gimana? Gak usah mikirin bini, gak usah mikirin anak. Perbaiki diri sendiri. Bini anak ikut. Capek mikirin dua, mendingan mikirin satu. Kitanya dulu ya. Iya. Ya, bukan kitanya dulu, Nep, kitanya terus mati. Jadi terus kitanya terus. Bini bukannya bini nggak dipikirin, bini mah udah jelas, itu kan tanggung jawab ente. Iya. Tapi dengan seiringnya waktu ente memperbaiki diri, ya kan nanti akan keluar kok omongan-omongan baik kepada istri dari mulut ente sendiri. Atau istri akan ikut, sebajingannya istri akan ikut sama orang yang baik, yang bukan menggurui dia, tapi yang menunjukkan kelakuan baik kepada dia. Ya, kita berkelakuan baik juga bukan untuk ditunjukkan juga kepada istri, lagi-lagi ria ya. Tapi benar-benar kita memperbaiki diri di hadapan Allah. Terus aja memperbaiki diri. Gak usah mikirin istri itu gimana. Kalau ente soleh, insya Allah istri akan jadi soleha, anak akan jadi soleh. Itu patokan aneh ya. Itu patokan aneh. Ini anak makanya dikasih anak, mungkin itu. Gimana nih cara aneh? Ya aneh hanya nanti ngasih jalan. Tapi dalam hal kehidupan di rumah, aneh harus menunjukin keadaan atau lingkungan Islami dong. Ya, bukan tok semata-mata ingin dipandang manusia, tapi memang kita menghidupkan sesuai syariat Islam, sehingga nanti si anak itu tumbuhnya menjadi manusia yang jujur, bukan manusia yang munafik, kelihatan baik di depan orang, di belakang mah bejat. Kan kalau dia ngelihat bapaknya bejat di rumah, ya kan, di orang umum dipanggil kiai, kan anak juga kan lama-lama nyeletuk. Nyeletuk anak lama-lama nih ngomong sama temennya, bokap lu kiai ya. Ya apaan itu? Ngomel mulu. Anaknya ngomong kayak gitu. Ngomel mulu. Dia nyuruh gua sholat padahal dia nonton TV ya. Kiai itu. Ya, pas jamaahnya datang buru-buru matiin TV-nya. Ya kan, pakai sorban, pakai udang-udang. Ada apa? Ada gitu. Ya itu kan ente sebenarnya ngajarin anak ente munafik. Cuman gitu doang loh. Ya ente nonton TV, terus ente dakwah nih di luar nih, nonton TV nih, pas lagi sholat, anak suruh sholat, bapak
udah lu mungkin bapak-bapak udah lu aja sholat. Tinggal sokin sama anak. Ya kan? Iya Pak, sholat. Dalam hati si anak mah nggak dumel. Bokap gua nyuruh doang, dia nonton TV. Ya, itu kalau dia terbiasa kayak begitu, hati-hati loh. Lawan dia. Ya enggak, anak itu diajarin munafik. Gedenya juga nanti akan kayak gitu juga. Bokap gue dulu begini, Dulu begitu. gitu. Ya jadi pemimpin rumah tangga harus nampilin sesuatu yang memang pure jujur dong. Jujur maksudnya lu baik itu dari kelakuan dan hati. Jangan tok kelakuan baik tapi hati busuk. Pasti kalau hati busuk mah dalam hal kesendirian dia akan busuk. Di rumah ya, di rumah kan tuh nggak ada yang tahu cuma bini sama anak. Iya. Ya kan, maka sebenarnya patokan baik itu adalah lihat istri sama anak. Kalau istri sama anaknya itu luar biasa ya, berarti itu orang luar biasa. Tapi aneh yakin ya, kelakuan luar biasa si istri sama anak itu nggak cukup diguruin, nggak cukup diceramahin mulu, enggak. Itu tuh yang jalan yang rumit yang ditempuh. Rumit dah itu. Hah? Iya, nonton perilaku suami. Iya, rumit. Si suami juga harus mumpuni ilmunya, pengalamannya, sabarnya, waduh, Ikhlasnya. Hah? Oh iya. Ya udahlah. Allahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab.